وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian zikir dan doa yang disyariatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum nida faqulu mithlu ma qala al-muadzin." Cara menjawab adzan adalah sama dengan yang diucapkan muadzin. Berdasarkan hadis ini dulu, nanti ada penjelasan lebih jauh. Jadi muadzin sudah Allahu Akbar atau mengumandangkan Allahu Akbar takbir, kamu juga jawab Allahu Akbar. Muadzin mengumandangkan la ilaha illallah gitu kan, ya kamu juga jawab la ilaha illallah. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Jangan nggak sebagian orang yang pakai rumus sendiri. Allahu Akbar. Dan sebagian orang yang jawab fasati anna muslimin itu kurang tepat ya. Nah, ya pokoknya kalau kita ngomong agama itu kita butuh dalil. Jangan kemudian ngarang. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Man qala hina yasma'un nida", siapa yang kemudian telah mendengar adzan, dia berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmuda alladzi wa'atah. Doanya yaitu, ya Allah, pemilik semua seruan dan sholat, maka berilah Nabi Muhammad SAW wasilah, tidak ada wasilah, dan kemudian kedudukan yang tinggi, maqama mahmudah alladzi wa'atah. Jadi ada al-wasilah dan kemudian ada maqama mahmudah. Nah, maqama mahmudah ini adalah surga yang tinggi. Al-wasilah ini sebagian ulama menafsirkan sebagai syafaat. Ya. Jadi jangan dipahami wasilah ini adalah tawasul, itu akhirnya bagian orang mendatangi makam Nabi untuk kemudian melakukan tawasulan, ini kurang tepat. Jadi penting itu kalau kita memahami agama itu, pertama cari dalil ayat hadisnya, begitu udah ketemu maka cari pendapat atau penjelasan para ulama yang muktabar. Ya, kalau emang kita ahlul madhab, jadi senang bermadhab gitu kan, ya maka ya kita kembalikan ke imam madhab. Apakah Imam Syafi'i mengatakan begitu? Ya, kita harus cek lagi. Oh enggak ya, jangan. Kemudian lalu ditambahkan oleh Imam Bayhaqi dan lafaz innaka la tuflihul mi'ad, tambahan oleh Imam Bayhaqi, ya, bahwasanya wa ba'su maqama mahmudal milladzi wa'adah innaka la tuflihul mi'ad. Dan dari saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar adzan lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billah di Rabba wa Muhammadin Rasulullah wa bil Islami dina, maka diampuni dosa-dosa. Ada doa yang lain, ada doa yang berbeda. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar." Nah, ini detailnya. Kalau muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, maka salah seorang di antara menjawab dengan Allahu akbar Allahu akbar. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, kemudian ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, qala, maka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala, maka ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah, nah begitu sampai hayya shalah, qala la haula wala quwwata illa billah. Jadi jika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, muadzin mengatakan hayya 'alal falah, qala, kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar Allahu akbar, ketika muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, qala Allahu akbar Allahu akbar, kita mengucapkan Allahu akbar akbar. Tsumma qala, kemudian ketika muadzin mengatakan la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi taqallal jannah. Barang siapa yang mengucapkan itu semua dengan penuh keyakinan di dalam hati, maka masuk. Allah Ta'ala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila salah seorang di antara kamu mendengar apa yang disampaikan atau yang dikumandangkan oleh muadzin, maka ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Tsumma shallu alayya, kemudian bersolawatlah atasku. Fa innahu man shalla alayya sallallahu alaihi biha asron.
Maka siapa yang kemudian bersolawat kepadaku 1 kali solawat aja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10. Dan solawat di sini solawat yang sederhana ya, bukan solawat-solawat yang seperti yang dibikin oleh sebagian orang ya. Jadi solawat sederhana ya, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, atau Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad boleh. Jadi yang sederhana-sederhana aja. Summa sallallahu lil wasilah, kemudian mintalah kepada Allah al-wasilah tadi itu. Wa innaha manzilatun fil jannah. Nah, malah di sini sebutkan dalam hadis ini yaitu wasilah itu sebuah kedudukan di surga. La tambagi illa li abdin min ibadillah, yang enggak akan dicapai oleh hamba di antara hamba Allah. Jadi kedudukan tertentu yang posisinya tertentu di surga. Jadi tidak lagi dijelaskan oleh para ulama, tapi malah ini dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya al-wasilah di sini adalah manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdin min ibadillah, yang mana wasilah itu adalah tempat tertinggi yang tidak ada yang menempati kecuali hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap yang berada di situ ya aku. Wa man sa'ala lil wasilah halat lahu asy-syafa'ah. Siapa yang memintakan aku wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaat. Maka kalau kita berharap syafaat Nabi SAW, berdasarkan hadis ini, ya rajin-rajinlah berdoa setelah azan dengan tuntunan doa Allahumma rabb hadhihi da'watin tamah wassalatil qa'imah ati Muhammad danil wasilah wal fadilah. Nah, kalau kemudian diikuti yang di depannya ini, diikuti dengan bersolawat dulu. Jadi begitu azan selesai, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'watin tamah wassalatil qa'imah ati Muhammad danil wasilah wal fadilah. Manifidin azani Allah wa iyyakum. Sehingga seorang yang beriman ketika mengerti syariat ini berdasarkan dalil enak, tidak ngarang-ngarang sendiri, tidak ngayal-ngayal sendiri, tapi hidupnya itu tertata sesuai dalil. Maka pentingnya belajar agama menggunakan dalil agar kemudian tidak kesandung-sandung kalau